Balik lagi masih di 99,2 Suara FM, Radio Soroni, radionya Bengkulu. Aduh, jadi belibet grogi ya. Karena di samping ini nih Akademi Bengkulu udah ada seseorang yang bakal jadi narasumber spesial selama 1 jam ke depan pastinya. Dan untuk Akademi Bengkulu yang baru aja stay, baru buka frekuensi 99,2 MHz, selamat siang. Untuk kamu dimanapun berada, pastinya lagi di jalan ya, ataupun yang udah dengerin kita dari tadi, aku udah janji bakal kenalin seseorang. Dan kayaknya langsung aja kita sapa di siang hari ini. Halo, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang Akademia Bengkulu. Iya, dengan Ibu siapa nih? Wahyu Widya Stuti. Oke, kalau lebih akrabnya nih Akademi Bengkulu biasanya kita panggil Bu Widi ya Bu ya? Iya. Benar? Iya. Dan Bu Widi ini Akademi Bengkulu merupakan Kepala Prodi S1 Jurnalistik di UNIP ya Bu ya? Ketua program. Ya, Ketua Program Studi. Dan juga siang hari ini tapi kita nggak bakalan ngobrolin tentang jurnalistiknya, karena ada obrolan spesial yang bakal kita bahas. Apa nih Bu kira-kira? Tentang peran media dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs. Nah, mungkin yang udah sempat dengar beberapa waktu lalu kita udah ngobrolin tentang SDGs ini sendiri Akademi Bengkulu. Buat yang belum, nanti kita bakal ulas lagi apa itu SDGs, tapi aku mau ngobrol dulu sedikit sama Ibu. Kesibukannya apa Bu sekarang Bu? Sekarang ngajar kan, okay. saya bagian dari dosen di jurusan Ilmu Komunikasi. Okay. Dan tahun terakhir ya, saya jadi Ketua Program Studi S1 Jurnalistik. Oke. Selain itu Bu, mungkin di SDG sendiri apa aja kegiatannya, gimana nih? Saya bagian dari researchernya SDGs. Oke, dan untuk Akademi Bengkulu mungkin ya yang udah nggak asing lagi dengan Ibu Widi, yang mau tanya juga nanti tentang SDGs ataupun media mungkin ya, karena kita bakalan membahas hari ini temanya itu media dan pembangunan berkelanjutan. Jadi buat yang penasaran, kita rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana, pantengin terus 99,2 Soroni FM, Radio Soroni, radionya Bengkulu. Balik lagi masih di 99,2 Soroni FM, Radio Soroni, radionya Bengkulu. Aduh, jadi belibet grogi ya. Karena di samping ini nih Akademi Bengkulu udah ada seseorang yang bakal jadi narasumber spesial selama 1 jam ke depan pastinya. Dan untuk Akademi Bengkulu yang baru aja stay, baru buka frekuensi 99,2 MHz, selamat siang. Untuk kamu dimanapun berada, pastinya lagi di jalan ya, ataupun yang udah dengerin kita dari tadi, aku udah janji bakal kenalin seseorang. Dan kayaknya langsung aja kita sapa di siang hari ini. Halo, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang Akademia Bengkulu. Iya, dengan Ibu siapa nih? Wahyu Widya Stuti. Oke, kalau lebih akrabnya nih Akademi Bengkulu biasanya kita panggil Bu Widi ya Bu ya? Iya. Benar? Iya. Dan Bu Widi ini Akademi Bengkulu merupakan Kepala Prodi S1 Jurnalistik di UNIP ya Bu ya? Ketua program. Ya, Ketua Program Studi. Dan juga siang hari ini tapi kita nggak bakalan ngobrolin tentang jurnalistiknya, karena ada obrolan spesial yang bakal kita bahas. Apa nih Bu kira-kira? Tentang peran media dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs. Nah, mungkin yang udah sempat dengar beberapa waktu lalu kita udah ngobrolin tentang SDGs ini sendiri Akademi Bengkulu. Buat yang belum, nanti kita bakal ulas lagi apa itu SDGs, tapi aku mau ngobrol dulu sedikit sama Ibu. Kesibukannya apa Bu sekarang Bu? Sekarang ngajar kan, okay. Saya bagian dari dosen di jurusan Ilmu Komunikasi. Okay. Dan tahun terakhir ya, saya jadi Ketua Program Studi S1 Jurnalistik. Oke. Selain itu Bu, mungkin di SDG sendiri apa aja kegiatannya, gimana nih? Saya bagian dari researchernya SDGs. Ya. Oke, dan untuk Akademi Bengkulu mungkin ya yang udah nggak asing lagi dengan Ibu Widi, yang mau tanya juga nanti tentang SDGs ataupun media mungkin ya, karena kita bakalan membahas hari ini temanya itu media dan pembangunan berkelanjutan. Jadi buat yang penasaran, kita rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana, pantengin terus 99,2 Soroni FM, Radio Soroni, radionya Bengkulu. Balik lagi masih di 99,2 Suara FM, Radio Soroni, radionya Bengkulu. Kalau tadi kita udah kenalan Akademi Bengkulu di awal segmen dengan narasumber kita di siang hari ini. Dan kayaknya kita langsung aja ke bahasan kita di siang hari ini mengenai SDGs ya.
Kalau 2 minggu kemarin udah sempat diomongin ya, di awal-awal minggu kemarin juga udah sempat ngobrol. Terus ini akan lebih mendalam Akademi Bengkulu, jadi yang penasaran pantengin terus Suara FM. Nah, ngomongin SDGs nih Bu, SDGs itu apa sih? Kan kalau dulu sebelum SDGs kita lebih kenalnya MDGs ya Bu ya. Iya. Jadi SDGs itu apa dan bedanya juga apa? Kalau bicara lagi tentang apa itu SDGs kayaknya ntar kelamaan ya, karena itu salah satu buku sendiri bahasannya. Jadi saya akan bahas sedikit saja bahwa MDGs yang merupakan starting point dari MDGs itu kan sebenarnya bisa dikatakan tidak berhasil ya. Iya. Bahkan waktu launchingnya pun itu mereka yang terlibat dalam MDGs juga sadar bahwa kita tujuannya yang tercapai it's okay deh 50% aja, karena melihat beratnya goals yang harus dicapai. Jadi 50% saja nggak tuntas juga gitu. Nah kemudian dari itu kan berakhir 2010 ya, dari 2010 kemudian negara-negara berkumpul membuat semacam lanjutan dari tujuan bersama berkelanjutan dengan nama Sustainable Development Goals. Nah, keunggulannya SDGs dibanding MDGs itu yang pertama, SDGs lebih komprehensif karena melibatkan semua negara. Kalau di zamannya MDGs itu ada sekelompok negara yang tergabung dalam OECD, Organization of Economic Collaboration and Development, yang isinya negara-negara Eropa dan NGO internasional yang membuat semacam platform ya. Ini loh yang bisa kalian lakukan untuk misalnya menanggulangi kemiskinan gitu. Jadi platform itu kemudian ditiru oleh semua negara, tapi kan sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi semua negara harus dilibatkan untuk mencapai tujuannya. Sehingga kemudian di SDGs itu ada satu tujuan, tapi yang sangat universal. Kemudian di yang MDGs kemarin sumber pendanaan lebih banyak ke pemerintah. Kalau sekarang lebih banyak lagi ada swasta, ada sumber lain, misalnya filantropi. Jadi misalnya perusahaan yang punya program CSR itu bisa diarahkan untuk membantu pencapaian SDGs. Terus kemudian SDGs itu menekankan pada hak asasi manusia dalam penanggulangan kemiskinan. Jadi sama seperti prinsipnya yang keempat tadi, prinsipnya inklusi, tidak ada yang tertinggal, no one left behind. Itu menjawab juga keunggulan yang ketiga, bahwa nggak ada yang tertinggal, tapi juga masih menggarisbawahi hak asasi manusia. Misalnya orang-orang yang selama ini tidak terpikirkan untuk terlibat dalam SDGs gitu ya. Misalnya kelompok-kelompok minoritas yang kemarin nggak diajak, kaum difabel, ya sekarang harus diajak juga untuk mencapai tujuan pembangunan. Kemudian melibatkan lebih banyak stakeholders. Kalau kemarin fokusnya hanya pemerintah, sekarang selain pemerintah dan legislatif juga ada pakar dan universitas, kemudian NGO dan media, dan ada satu lagi filantropi dan swasta. Kemudian kalau bedanya yang tadi MDGs itu setengah saja lah yang berhasil, tapi kalau sekarang upayakan semuanya target tercapai atau zero goals. Yang terakhir itu selain kasih manualnya, tapi juga ada cara pencapaiannya, ada means of implementation-nya, cara mencapai penanggulangan kemiskinan seperti apa gitu. Kalau MDGs kan nggak ada. Ya. Tapi kalau SDGs ini sendiri kan ada 17 poin ya, masalahnya. Sedangkan kalau di MDGs itu cuma 8 kalau nggak salah. Itu 8 aja kita nggak nyampe gitu, nggak selesai. Kalau ini 17 gimana kira-kira Bu? Ya kalau nggak nggak tercapai juga. Makanya itu
pentingnya menggarisbawahi tentang kemitraan tadi. Misalnya peran filantropi tadi yang saya bilang tentang corporate social responsibility. Jadi kalau saya perhatikan sih, misalnya nih ada perusahaan besar di Bengkulu ini yang CSR-nya bersihkan mukena di masjid-masjid. Ya bagus sih, tapi sustainability-nya apa? Iya sih. Ya kan? Iya benar-benar. Jadi ketika kita punya duit lebih mau dikasihkan ke orang, pikirkan juga apakah uang yang diberikan itu memancing untuk keberlanjutan. Jangan satu kali udah selesai gitu ya. Oke deh. Dan obrolan kita makin asik Akademi Bengkulu di siang hari ini. Dan kita harus rehat dulu sejenak, nanti kita bakal lanjut lagi ya Bu ya. Karena masih banyak banget yang bakalan kita bahas di siang hari ini. Yang masih penasaran, pantengin terus Suara Unip FM di 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. 28 menit lepas dari pukul 1 siang, Akademi Bengkulu. Sekali lagi selamat siang untuk Akademi Bengkulu yang baru aja hidupin radionya, baik yang di mobil ya, ataupun juga yang lagi di rumah nih, selamat siang aja. Dan di siang hari ini masih dengan Bu Widi, kita masih ngobrolin tentang media dan juga pembangunan berkelanjutan. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang SDGs itu sendiri ya Bu ya, MDGs juga udah kita omongin. Tadi kita ada nyinggung sedikit kemitraan. Kemitraan itu nggak lain nggak bukan media pastinya. Iya. Ya Bu ya. Salah satunya media. Salah satunya media. Seperti apa Bu peran media dalam mewujudkan SDGs ini sendiri? Peran media itu dipetakan ada 4 ya. Yang pertama adalah diseminasi dan advokasi SDGs. Banyak orang-orang yang mestinya bisa terlibat dalam SDGs tapi excluded atau tidak terlibat karena kurang paham tentang SDGs. Misalnya terus terang nih, tadi ada yang bilang nggak tahu ada SDGs Center di Unip ini. Nah, ini kan mestinya juga harus dikomunikasikan, bisa melalui media mainstream atau media sosial. Nah, kemudian memberi pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang SDGs. SDGs itu sebenarnya kan menyangkut pada semua sendi-sendi dalam masyarakat, dalam kehidupan kita. Tapi orang mikirnya yang namanya pembangunan itu fisiknya saja. Padahal yang dibahas dalam SDGs kan luas sekali. Misalnya kemiskinan, kemudian kesetaraan gender, kemudian sampai ke hidup di daratan, hidup di lautan seperti apa, climate change, sampai isu-isu yang bagi sebagian kelompok itu sangat sangat mungkin tabu ya. Misalnya tentang LGBT, LGBT. Nah, sebenarnya kan orang-orang atau kelompok LGBT, kelompok difabel itu dengan segala kekurangannya itu kan juga punya kontribusi juga bagi pencapaian SDGs. Misalnya seringkali nih teman-teman LGBT itu tidak bisa mengakses pekerjaan tertentu gitu, apalagi pekerjaan yang berada di sektor publik gitu. Nah, itu kan mestinya juga harus diedukasi bahwa teman-teman difabel itu juga bisa loh berkontribusi. Nah, gimana caranya berkontribusi? Ya harus dirangkul gitu, bahwa ada loh tempat-tempat yang mereka bisa bekerja. Misalnya beberapa perusahaan yang bagus itu mempekerjakan teman-teman yang tunanetra misalnya. Di Indosiar itu semua operator telepon itu semua adalah mereka yang tidak bisa melihat. Dan menurut saya ini harus dikomunikasikan, disebarluaskan bahwa mereka juga punya tempat loh di sama dengan kita. Kemudian peran media yang ketiga adalah fasilitasi program dan pelaksanaannya. Kemudian juga memberi informasi tentang monitoring dan evaluasi. Kalau saya sebagai orang yang mendalami isu komunikasi itu melihat sebenarnya peran media itu ada 2 ya, bisa create their own content, jadi menciptakan konten untuk disebarluaskan, atau konten dibuat oleh orang lain kemudian kita yang nge-share gitu. Misalnya kalau yang konten bisa diciptakan sendiri, misalnya
Untuk editorial seperti apa? Kalau di koran-koran yang sudah bagus ya kan itu ada editorial. Jadi dia bisa berbicara mengenai bagaimana sikap media tersebut tentang SDGs, tentang isu-isu tertentu. Kemudian bisa juga menginformasikan, memuat artikel-artikel tentang keberhasilan, artikel tentang human interest. Misalnya nih ada orang yang dengan kesungguhannya sendirian itu mengubah lahan yang tandus menjadi banyak pohonnya. Itu kan kisah sukses yang mestinya juga disebarluaskan. Tapi kan kalau ngomong-ngomong Bu tadi Bu bilang disabilitas harus juga bukan harus juga sebenarnya harus memiliki kesamaan dengan kita Bu. Gimana kalau misalnya orang-orang yang sebenarnya mereka nggak disabilitas melihat orang yang disabilitas dirangkul tapi mereka dibiarkan, itu gimana Bu? SDGs melihat ini? Kalau setara kan artinya juga lihat dari kesempatannya ya. Nah misalnya kalau ini bilang bahwa orang yang tidak dilibatkan, orang dalam tanda kutip normal tapi tidak dilibatkan, contohnya gimana? Iya kan banyak nih anak-anak muda juga banyak Bu akhirnya yang nganggur. Padahal dia punya kemampuan, tapi ternyata kita menarik orang-orang yang disabilitas, menganggap mereka lebih membutuhkan dibandingkan kita yang masih muda, karena menganggap kita masih bisa meng-create itu tadi. Itu gimana Bu? Saya kemarin baru baca buku yang terbitannya UNDP. Memang ya young people atau kelompok muda ini seringkali tidak masuk dalam orang-orang yang diperhitungkan. Padahal sebenarnya kan dia agent of change. Iya, benar. Namun seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Benar. Ada jumlahnya banyak, suatu saat dia bisa berperan dalam pembangunan, tapi sekarang kok enggak gitu. Kemudian atas inisiasi dari UNDP itu mereka membuat programnya di Maldives. Mereka melihat bahwa kok banyak sekali anak muda yang sebenarnya kreatif, pinter, tapi tidak dilibatkan terutama dalam SDGs. Isu yang diangkat oleh UNDP Project Maldives itu adalah mendorong agar kelompok muda ini lebih aware terhadap masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Kalau kita lihat Maldives itu kan negara yang pulaunya kecil-kecil banyak, dia pasti akan habis kalau kemudian terjadi peningkatan air laut. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh kelompok muda ini? Karena itu masa depan mereka loh. Kalau mereka nggak antisipasi dari sekarang, negaranya habis tuh. Apa yang bisa mereka lakukan? Kemudian kelompok muda ini di-training oleh UNDP. Diajari nih cara bikin film. Kemudian kira-kira isu apa yang mau diangkat dari film ini? Nah, kemudian mereka membuat film itu. Ada yang bikin tentang climate change, tentang kesetaraan gender, ada yang tentang decent job for teenager. Kira-kira kalau ada yang nggak sampai selesai sekolahnya biar dapat pekerjaan yang layak, itu kira-kira pekerjaan seperti apa? Nah, kemudian hasil film itu selain diputar bioskop juga di-share ke sosial media. Nah, dari situ kemudian mendapat banyak sekali hit di sosial media, banyak yang menonton gitu ya, di bioskop juga banyak yang nonton. Kemudian itu meningkatkan awareness terutama generasi muda mengenai SDGs. Dan itu tadi apa udah mulai diterapkan di Bengkulu sendiri Bu? Atau masih jauh nih? Mungkin mereka tidak menyadari bahwa ini bagian dari pekerjaan SDGs loh. Tapi mereka sudah mulai melakukan. Jadi sebenarnya mereka sudah kreatif di beberapa hal, tapi boleh deh kita kaitkan bahwa ini loh bagian dari SDGs. Ini adalah kontribusimu untuk pencapaian SDGs. Dan untuk Akademi Bengkulu mungkin ya yang udah mulai menggeluti yang kita bilang tadi nih, Akademi Bengkulu
tapi nggak sadar kalau itu ternyata salah satu atau sedikit banget bagian ya, kalian sudah membantu untuk apa ya namanya, membantu SDGs ya Bu ya, mungkin ya Bu ya. Jadi pencapaian SDGs, nggak apa-apa, lanjutin aja yang suka berkarya, yang suka mengangkat isu mungkin ya, karena itu juga bagian dari SDGs ya Bu ya, yang nggak orang lihat tapi ternyata kalian lihat, silahkan dikembangkan. Dan seperti apa pengembangannya nanti bakal kita bahas, jadi jangan kemana-mana, stay di 99,2 Soronip FM, Radio Soronip, radionya Bengkulu. Balik lagi masih di 99,2 FM Radio Soronip, radionya Bengkulu. Kalau tadi kita udah ngomongin peran media Akademia Bengkulu, dan makin asik ya kalau ngomongin media karena media itu luas banget dan ada pakarnya juga di sini. Jadi kita bakal nanya nih ya keterkaitan antara SDGs dan juga media. Dan contoh nih Bu, best practices dari peran media itu sendiri di SDGs seperti apa Bu? Ya, tadi saya bilang bahwa saya nemu bukunya yang dibikin oleh UNDP ya. Judulnya Engagement with Media for Governance, Sustainability, Development, and Peace. Itu bukunya keren banget karena isinya tentang best practices pencapaian SDGs di beberapa negara, terutama yang melalui pemanfaatan media. Nah, di situ dibedakan nih ada 4 kelompok. Itu yang pertama ada promoting inclusive governance and accountability. Jadi setiap subbabnya itu ada contoh-contohnya. Yang pertama tadi mendorong tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel. Nah, itu diceritakan di situ bagaimana negara Moldova. Moldova di mana? Moldova, mungkin Akademia Bengkulu tahu, atau teman-teman di YouTube tahu, boleh komen di bawah. Wah, udah kayak live ya. Jadi di Moldova itu para jurnalis diajari tentang bagaimana memanfaatkan open data, big data gitu. Yang difokuskan pada upaya untuk anti korupsi. Nah, mereka dilatih bahwa bagaimana cara melakukan risetnya dan seterusnya. Nah, dari hasil itu kemudian mereka, para wartawan itu kemudian berhasil membuat 14 research yang berkaitan dengan good governance dan accountability. Nah, saya pikir ini bagus juga ya kalau kita ini juga memanfaatkan seperti itu. Jadi kasih tahu dong ke masyarakat bahwa kita ini punya akses loh pada akuntabilitas, bahwa kita juga menuntut pemerintah punya tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, itu kan juga harus dilatih. Kemudian di bab 2-nya itu di buku UNDP itu juga ada tentang upaya bagaimana melibatkan media untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian. Nah, dicontohkan di situ adalah bagaimana UNDP melalui proyeknya menggarap gimana agar tidak muncul berita-berita hoax, karena biasanya dalam keadaan yang tidak aman itu kan banyak sekali hoax. Nah, itu kemudian masyarakat melalui si jurnalis tadi diajari gimana membedakan ini fake news, berita yang benar, berita yang hoax seperti apa. Kemudian ada juga mendorong partisipasi dan lokalisasi agenda SDGs. Ini contohnya yang tadi si Maldives tadi. Jadi bagaimana mendorong kelompok muda untuk berpartisipasi dalam SDGs. Yang keempat, mendorong kesetaraan gender, inklusi dan hak asasi manusia. Ini contohnya bagus banget ini dari Costa Rica. Saya agak ngepek dikit. Boleh. Jadi di Costa Rica itu media mempromot kesadaran atas gender equality, persamaan gender. Jadi bukan cuma perempuan saja, tapi mereka yang punya misalnya orientasi seksual yang berbeda, kemampuan yang berbeda itu juga dirangkul. Nah, ini yang menarik adalah di Costa Rica ini media membuat program-program yang melibatkan artis-artis sebagai endorser. Selain diliput di media mainstream, juga media sosial.
Oke. Hasilnya adalah kemudian Aliansi LGBT Costa Rica itu berhasil berkolaborasi dengan organisasi keagamaan di sana. Jadi ada positifnya juga gitu ya. Nah, memang harus didorong dan dimotori juga oleh media. Contoh lagi yang bagus menurut saya itu di Sudan. Pemerintah itu kan punya kewajiban untuk melayani kebutuhan dasar rakyatnya ya, misalnya air, kemudian pendidikan, kesehatan. Nah, seringkali masyarakat ini hanya menerima saja, nggak berani komplain, atau kalaupun komplain lewat mana sih? Nah, oleh pemerintah Sudan, oleh jurnalis-jurnalis Sudan itu kemudian mereka bikin nih acara talk show kayak gini, untuk melihat gimana sih masyarakat menanggapi layanan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Dalam satu kali talk show itu yang telepon bisa sampai ratusan, hampir ribuan gitu. Nah, kemudian dipetakan sebenarnya ini salahnya di mana, cara memperbaikinya gimana, kontribusi kita sebagai warga seperti apa. Jadi kalau dilihat emang peran media itu luar biasa ya Bu ya. Dan mungkin ini juga bisa jadi contoh ataupun pedoman mungkin di Bengkulu sendiri yang ngerasa mungkin ya medianya masih digunakan untuk hal-hal yang kurang positif mungkin ya Bu ya. Mulai dari sekarang mungkin boleh lebih nge-share hal-hal yang positif, karena banyak banget hal-hal positif yang bisa di-sharing sebenarnya. Iya, jadi saya pikir gini ya, kita tuh kalau melihat satu isu, suatu fenomena jangan melihat isu itu saja, tapi sebenarnya di balik itu ada isu lain. Ada isu yang lebih besar. Misalnya gini, kemarin beberapa sebelum COVID-nya, itu kan ada wacana dari pemerintah Kota Bengkulu untuk menjadikan SMP 13 itu sebagai SMP yang berbasis agama Islam terutama. Nah, wartawan di Bengkulu hanya melihat itu sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan sebuah sekolah menjadi sekolah Islam misalnya. Tapi kan kita harus melihat ini sebagai isu yang lebih luas lagi. Akhir 2018 itu pemerintah Kota Bengkulu mendeklarasikan kota ini sebagai kota SDGs loh. Pasti aku nggak tahu kan? Aku juga barusan tahu sebenarnya. Jadi kita sama-sama baru tahu Bengkulu ini mendeklarasikan sebagai kota SDGs. Nah, kalau kita ini kota SDGs artinya kan harus inklusif. Semua orang terlibat. Nah, kalau sebuah sekolah negeri, di mana sekolah negeri itu semua orang, semua kalangan bisa masuk ke situ kan? Kemudian akan akan dijadikan satu sekolah yang khusus agama tertentu kan, menjadi tidak inklusi lagi. Karena yang lain nggak bisa masuk ya. Orang lain nggak bisa masuk gitu loh. Sementara sekolah negeri itu kan filosofinya dia menampung semua masyarakat dari semua golongan gitu. Nah, itu yang tidak didalami oleh teman-teman wartawan. Nah, kasus ini pernah kami bawa juga nih oleh teman-teman perempuan dan jaringan perempuan peduli Bengkulu sampai datang ke DPRD untuk masalah ini mempertanyakan kenapa pemerintah mau melakukan itu. Nah, jadi untuk Akademi Bengkulu mungkin mulai dari sekarang bisa lebih kritis ya Bu ya, karena juga nggak main-main. SDGs ini udah masuk ke Bengkulu itu udah lumayan lama sebenarnya, tapi mungkin kita aja yang baru dengar nih Akademi Bengkulu ya Bu ya. Karena mungkin itu tadi mungkin media di Bengkulu masih terlalu sibuk dengan hal-hal lain ya Bu ya. Jadi mulai dari sekarang kayaknya udah bisa dibenahi, termasuk juga media sosial teman-teman mungkin yang selama ini cuma sharing hal-hal yang apalah itu kayaknya boleh follow SDGs juga ya Bu ya, supaya bisa dapat informasi mengenai seperti apa perkembangan dari butir-butir SDGs ini sendiri. Jadi iya, karena ada 17 ini ya Bu ya, ada 17 goals ya.
Oke deh. Dan kita rehat dulu Akademia Bengkulu ya. Nanti kita masih ada beberapa menit ke depan yang masih penasaran banget karena ada beberapa poin lagi yang bakal kita bahas di siang hari ini. Jangan kemana-mana, stay di 99,2 Suara Nep FM, Radio Suara Nep, radionya Bengkulu. 57 menit lepas dari pukul 1 siang. Sekali lagi selamat siang untuk Akademia Bengkulu dimanapun berada. Kita masih bersama dengan Ibu Wahyu Widya Stuti, Bu Widi. Dan kita masih ngomongin tentang media dan juga pembangunan berkelanjutan. Dan tadi kita udah ngomongin tentang media, luas banget. Sekarang aku mau nanya ke Ibu, untuk media sendiri, negara paling mana sih yang medianya paling bagus dalam yang berperan membantu SDGs ini sendiri? Kalau saya lihat negara yang paling bagus memanfaatkan media untuk pencapaian SDGs itu Jepang. Oke. Dari awal tuh juga mereka udah kelihatan serius ya. Contohnya gini, waktu tahun 2018 United Nations atau PBB itu membuat semacam workshop gitu untuk para media. Acaranya judulnya SDGs Media Compact 2018. Itu untuk Afrika yang negaranya puluhan, itu cuma 15 negara yang datang. Kemudian Asia Pasifik itu sekitar 12-an yang datang. Total seluruh dunia cuma 97 negara. Nah, 97 negara itu 12 sebenarnya dari Jepang. Jadi 15% sendiri udah Jepang. Berarti Jepang kalau dilihat itu benar-benar serius ya Bu ya? Ya, salah satu yang serius adalah The Asahi Shimbun. Jadi ada koran di sana yang namanya Asahi. Nah, Asahi Shimbun ini membuat banyak sekali liputan, kemudian wawancara, contoh-contoh keberhasilan dari upaya climate change. Tahu sendiri negara Jepang itu kan kepulauan yang tadi sama kayak Maldives, sebenarnya sama juga Indonesia ya, kalau sea level naik itu terpengaruh juga gitu. Nah, jadi mereka juga harus aware, masyarakatnya harus aware bahwa climate change ini bagi Jepang sangat punya pengaruh gitu. Kemudian mereka juga membuat liputan-liputan tentang bagaimana mengelola hutan. Kenapa mengelola hutan? Karena Jepang itu kan termasuk negara yang terdampak ketika minyak bumi harganya naik. Jadi kemudian mereka harus bikin alternatif nih, harus cari sumber daya dari mana nih. Nah, salah satu yang mereka optimalkan adalah manajemen kehutanan. Kemudian bagaimana memanfaatkan pengelolaan sampah secara terintegrasi itu kemudian sangat masif diberitakan di Asahi ini. Nah, sebenarnya keberhasilan Jepang ini juga kemudian dibarengi oleh usaha-usaha dari kemitraan yang lain, misalnya dari universitas, dari sekolah, untuk sama-sama yuk kita bareng untuk mencapai SDGs. Di Jepang itu mulai dari anak kecil, dari sekolahan sampai ke sekolahan TK sampai ke universitas itu sudah diajari SDGs, meskipun nggak secara eksplisit ya SDGs itu apa, tapi bahwa kerja-kerja yang berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan bersama ini sudah mulai digalakkan. Misalnya anak SD nih disuruh lihat berita-berita apa yang muncul di koran yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan misalnya. Kemudian mereka disuruh cari artikelnya, mengkritisi. Kemudian media di Jepang juga sering mempertemukan nih antara expert, para ahli, kemudian civil society, masyarakat sipil, dan pembaca sendiri seperti apa, sehingga memang harus ada engagement, ada pelibatan kerjasama dari semua pihak. Dan karena peliputannya sangat masif, sehingga hampir semua orang di Jepang kenal itu apa SDGs ya. Sehingga itu sangat umum sekali kalau kalian pergi ke Jepang itu melihat orang pakai pin SDGs itu sangat udah biasa ya. Biasa. Kalau di Bengkulu kayaknya masih eksklusif ya pin SDGs itu sendiri. Dan kalau di Jepang medianya seserius itu Bu,
Untuk di Bengkulu sendiri seperti apa, Bu? Media? Sebenarnya nggak cuma di Bengkulu ya, di Indonesia Di sendiri Indonesia juga peliputan tentang SDGs juga agak kurang ya. Umumnya berita-berita yang berkaitan dengan SDGs itu di framing media dalam sebuah melalui kacamata public policy. Jadi lebih fokusnya pada apa sih yang dilakukan oleh pemerintah, tapi oleh stakeholder yang lain sangat kurang. Kalau di Bengkulu, karena saya kenal dengan beberapa teman media ya, sebenarnya banyak loh teman-teman media itu yang menggeluti isu tertentu yang sebenarnya bagus karena udah masuk dalam goals-goals yang ada di SDGs. Misalnya nih, teman kita nih Marini dari Antara, kemudian Firman, alumni komunikasi yang sekarang menjadi kontributor di Kompas. Nah, mereka ini sangat menekuni tentang isu climate change. Jadi beberapa tahun yang lalu keduanya melalui tulisannya itu berhasil diundang ke Perancis untuk mengikuti semacam conference tentang climate change. Dan kalau nggak salah di awal tahun ini si Marini juga kembali ikut kayak workshop gitu di Brasil untuk bahas tentang lingkungan. Terus ada juga teman kita Dedek Hendri dari Aliansi Jurnalis Independen yang punya yang menekuni media online Mungapai itu fokus pada lingkungan. Jadi memang pada satu sisi kita ngelihat bahwa jauh banget sih kita ini tertinggal, tapi kita masih punya harapan bahwa ada loh teman-teman kita insan pers di Bengkulu yang paham tentang isu ini. Jadi semoga ya Bu ya dengan talk show hari ini kita semakin terbuka, apalagi teman-teman media ya Bu ya, bisa lebih aware lagi sama yang namanya SDGs ini sendiri. Mungkin banyak yang masih belum tahu, kita udah talk show 3 kali tapi masih belum tahu. Kalian tetap harus dengerin Suara Onep FM karena masih ada satu segmen lagi, kita bakal rehat. Jadi jangan kemana-mana, stay di 99,2 Suara Onep FM, radio Suara Onep, radionya Bengkulu. Kita udah kelewatan dari waktu yang sebenarnya Akademi Bengkulu, tapi masih ada satu segmen, ini segmen terakhir, yang mana di segmen ini Ibu akan menyampaikan mungkin harapan ya Bu ya terhadap generasi muda ataupun pesan Ibu, boleh disampaikan? Ya, terutama untuk pendengar Suara Unip ya, yang terutama untuk mahasiswa ya, sebagai generasi muda mulai aware lah terhadap isu-isu di sekitar kita. Jadi kalau sudah tahu isunya, punya pengetahuan tentang SDGs, ayo dong kita sebarluaskan. Misalnya berita-berita yang positif tentang pencapaian SDGs. Kalian kan sudah umumnya nih generasi milenial kan paham bagaimana menggunakan sosial media ya, bisa di-share melalui sosial media masing-masing sehingga kita makin menggaungkan bahwa SDGs adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, sementara untuk media yang ada di Bengkulu banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi kontribusi wartawan, kemudian pekerja media di bidang SDGs. Tadi misalnya dengan mulai memperbanyak tulisan-tulisan tentang keberhasilan, hal-hal yang berkaitan dengan SDGs, pencapaiannya, sampai juga tentang mewawancarai orang-orang atau pakar-pakar yang paham tentang SDGs, sehingga ini akan menjadi gerak bersama. Dan nggak lupa juga karena prinsip SDGs adalah no one left behind, jadi sertakan juga keberhasilan-keberhasilan teman-teman yang selama ini diabaikan.
Oke, jadi itu dia perbincangan kita siang hari ini Akademia Bengkulu. Semoga bermanfaat ya, menambah pengetahuan juga buat Akademia Bengkulu dimanapun berada. Terima kasih Bu Widi. Sama-sama. Dan buat yang masih kepo ya seperti apa SDGs, mungkin bisa langsung mampir ke sosial medianya baik di Instagram dan sosial media lainnya, atau juga yang nggak tahu nih mungkin nggak ketemu SDGs-nya bisa langsung cek ke Instagram Suara Unip karena di sana kita juga mention. Dan buat yang ketinggalan, boleh langsung mampir aja ke YouTube channelnya Suara Unip di Suara Unip TV. Kita ketemu di lain kesempatan. Akhirnya aku Aini langsung pamit undur diri dari ruang dengar kamu dari lantai 2 Gedung Auditorium Universitas Bengkulu. Aku Aini dan bintang tamu kita di sore hari ini, Widi. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.